hanya menyembunyikan atau membuat kalimat yang baik tentang pertanyaan pokok kita itu yang sensitif misalnya, menjadi lebih enak dibaca sama dia ya, bersiasat lah ya dalam tulisannya itu. Tapi kalau misalnya dia ingin mengetahui pertanyaan apa aja yang kita ajukan nanti dalam wawancara, tapi dia mau wawancara secara lisan, nah itu mungkin pertanyaan sensitifnya kita tidak masukkan ke sana ya. Kita hanya menyajikan pertanyaan yang ringan dan kelihatannya menguntungkan dia gitu, sehingga dia mau gitu. Dan kamu kedua, mengapa kamu ditolak wawancara? Nah ini pengalaman saya. Sekarang kan saya juga mengelola wawancara di Satu Pena TV namanya ya. Saya wawancara itu, nama acara sebenarnya ngobrol dengan penulis ya. Saya wawancara penulis. Nah, tidak semua tidak semua sumber itu mau ya diwawancarai. Kenapa dia tidak mau? Banyak alasannya. Pertama, kalau dalam kasus saya ya, dia memang tidak mau top gitu kan. Orang seperti Mira Margati. Margati itu adalah penulis novel yang terkenal di zaman dulu. Novelnya banyak yang difilmkan ya. Dia nggak mau diwawancarai. Alasannya adalah dia tidak mau kehilangan privasinya di masyarakat. Dia ingin kalau dia naik bis itu dia tidak ditegur-tegur orang gitu kan. Zaman dulu belum ada ini ya, belum ada handphone ya. Jadi dia ingin hidup sebagai warga biasa. Kalau dia wawancari nanti dia terkenal katanya. Wajahnya maksudnya ya. Sedangkan kalau novelnya udah terkenal, orang siapa sih zaman dulu nggak tahu novelis Margati gitu. Tapi orang nggak tahu wajahnya gitu. Jadi kalau dia naik bis, naik angkot, mana dia nyaman aja. Tapi kalau sekarang kan, kalau bintang film atau apa kan, kalau kita ketemu di pasar kita tahu kan, wah ada dia nih, lalu orang rame-rame minta foto. Gitu. Nah, ada yang alasannya begitu. Alasan kedua, minta pertanyaan kemudian ditolak. Nah, mungkin dalam pembuatan pertanyaan kamu, kamu juga harus mensiasatinya ya. Karena ini nanti kamu adalah pertanyaan untuk diwawancarai di podcast ya atau di televisi. Kamu jangan menyajikan pertanyaan yang sangat detail sama dia. Berbeda menyiapkan pertanyaan untuk sendiri dan pertanyaan yang diberikan kepada narasumber. Pertanyaan yang diberikan kepada narasumber harus pertanyaan yang umum, yang kelihatannya enak bagi dia ya. Dia nyaman nih gitu. Kalau menjawab ini gitu. Nah itu, tapi pertanyaan yang kita simpan sendiri, pertanyaan yang sensitif, pertanyaan apa, jangan diajukan, kita simpan aja sendiri. Nanti pas ketemu baru ditanyakan gitu. Jadi maksud saya tadi melakukan persiapan buat pertanyaan, itu adalah pertanyaan untuk diri sendiri. Jadi kita membuat dua versi nih ya pertanyaannya. Versi untuk diri sendiri yang kita simpan, kita berikan kepada narasumber. Yang kedua adalah pertanyaan yang kita berikan kepada dia sebelum wawancara gitu. Dia ancar-ancar nanti dia mau ngomong apa gitu. Nah, itu tentang pertanyaan. Lalu mengapa kamu ditolak ya? Seperti tadi. Sebenarnya ini bukan bagian saya nggak ingin mengingatkan. Jadi mengapa kamu ditolak, banyak alasannya ya. Kalau misalnya dia sudah minta pertanyaan, kemudian ditolak, seharusnya dia menerima dong ya, menerima wawancara kamu. Jadi barangkali ada pertanyaan kamu yang dia tidak nyaman gitu ya. Dia tidak nyaman menjawabnya. Topik yang kamu ajukan, dia tidak nyaman untuk ditanya soal itu. Sebab dia sudah minta pertanyaan kan. Kalau dia minta pertanyaan, misalnya dia mau. Ya. Dia hanya tinggal dia mengatakan atau dia mengetahui mau nanya apa sih gitu kan. Kalau dia senang dia mau, kalau dia nggak senang dia nggak mau gitu. Saya curiga, mungkin saya menduga maksudnya, pertanyaan kamu itu mungkin bukan terlalu ya, membuat dia tidak nyaman ya. Nah makanya kalau kita ingin wawancara di televisi, saya selalu kalau dia minta pertanyaan, saya bikin pertanyaan umum, sifatnya menggali informasi. Bagaimana menurut Bapak tentang hal ini gitu ya? Apa keterangan Bapak atau apakah Bapak bisa menjelaskan tentang bagaimana Bapak menulis buku ini gitu.
Jadi pertanyaan yang kayaknya mengangkat dia gitu ya. Nah, nanti dalam wawancara baru kita boleh bertanya ya. Pertanyaan-pertanyaan kunci kita ya kita ajukan ketika dia sudah nyaman di depan kamera kita gitu. Begitu barangkali Melan ya. Tapi Kak, saya pernah Pak waktu itu mendapatkan narasumber. Oke, saya ngasih ke dia pertanyaan yang umum gitu. Dia minta saya harus melampirkan pertanyaan. Oke, saya ngasih yang umum. Tapi saya punya pegangan beberapa pertanyaan yang saya rahasiakan gitu karena pertanyaan itu bersifat sensitif. Di tengah saya mewawancarai, dia bertanya gitu. Ini kok berbeda dengan yang saya pegang gitu, Pak. Nah, saya akhirnya menjelaskan gitu. Ada beberapa pertanyaan yang maksudnya saya pegang sendiri gitu sebagai wartawan. Akhirnya saya menjelaskan di tengah wawancara itu gitu. Itu yang membuat saya trauma juga, makanya yang acara ini saya langsung to the point aja gitu, sesuai pembahasan atau topik yang ingin saya sampaikan atau pertanyaan yang ingin saya ajukan aja gitu. Karena saya pernah ditodong itu oleh narasumber waktu itu pernah. Ya, jadi gini Melan ya. Kalau kita bertanya, saran saya kamu belajar dari bagaimana Oprah bertanya. Oprah Winfrey. Oprah Winfrey itu dalam bertanya ya, itu kita terkagum-kagum. Saya penggemar Oprah, saya kan sering nonton talk show ya. Saya suka dengan cara Oprah bertanya atau cara saya lupa tuh namanya, raja talk show itu, Larry King ya, Larry King bertanya. Ada kemiripan. Kalau kedua orang itu dia bertanya bukan untuk menjawab pertanyaan sensitif ya. Dia bertanya untuk mengetahui, untuk mendengarkan. Jadi dalam talk show, kamu harus berpegang pada prinsip bahwa kamu siap menjadi pendengar. Ya. Nah, karena siap menjadi pendengar, jadi topik pertama, kamu harus menentukan topiknya dan angle. Ya. Sekali lagi, angle-nya penting. Jadi dalam bertanya, Pak, saya ingin mendengar cerita Bapak nih tentang peristiwa ini, tentang kasus ini, atau tentang hal ini. Bisakah Bapak menceritakannya? Gitu kan, lalu dicerita. Nah, kita dalam bertanya itu harus urut ya. Dia cerita, kemudian kita nanya lagi. Kita harus bertanya, melanjutkan keterangan dia itu. Keterangan ini belum dalam nih bagian. Lalu kita tanya lagi, jangan lompat gitu ya. Kesannya jangan lompat di mata wawancara. Nah, kalau kamu berpatokan pertanyaan, satu nanya gini, udah selesai kamu lagi ajukan dua gini pertanyaan. Itu kan putus-putus kedengarannya. Dan narasumber tidak nyaman gitu. Jadi kamu harus pandai dalam bertanya. Jadi membuat pertanyaan tertulis dengan cara bertanya ketika melakukan wawancara itu berbeda. Ya. Kalau kita wawancara, kita harus banyak mendengar. Pertanyaan kita harus ringkas ya dan enak nih didengar dia. Jadi pertanyaan kita itu menggali ya kalau misalnya dalam wawancara televisi. Misalnya dimulai dengan, wah ini buku bagus ya Pak gitu ya. Bagaimana sih Bapak menuliskannya, bagaimana Bapak menceritakannya gitu kan. Boleh Bapak ceritakan kepada pendengar kami gitu, atau Bapak boleh cerita dong gitu kan. Lalu dia cerita. Nah, pertanyaan kunci yang kamu siapkan itu harus kamu jaga-jaga kapan nih ya dia menjelaskan tentang ini, lalu kamu ambil lagi yang ini belum jelas, kamu tanya lagi, ini belum jelas. Nah, di saat-saat itu kamu sisipkan sedikit-sedikit sehingga dia tidak terasa gitu. Tapi kalau kamu berpegang pertanyaan satu, gitu, dijawab, terus kamu nanya lagi, pertanyaan dua, gitu. Nah itu nggak akan nyaman. Semua orang nggak nyaman. Itu dianggap apa ya? Makanya kalau wawancara itu harus dikesankan bahwa kamu ngobrol ya, dengan dia gitu. Bukan bertanya, ngobrol. Ngobrol dan bertanya beda kan ya. Kalau ngobrol itu pasti dia nyaman. Ya saya kemarin saya wawancara ya dengan hari Senin nih kemarin nih. Sekarang hari Rabu ya. Senin pagi saya wawancara. Dan saya senang sekali mendapat balasan, bukan ke saya justru, balasnya pada orang yang menghubungi. Kan saya paling malas sebenarnya menghubungi narasumber karena saya sudah merasa barangkali merasa tua atau apa. Saya bilang sama tim saya,
tolong dong cariin sini gitu kan, lalu ada tim yang mencarikan sumbernya. Setelah wawancara dibilang sama itu malu ya, saya senang nih diwawancarai ini, saya tidak merasa diwawancarai tapi saya merasa ngobrol. Nah itu penting. Untuk Oprah itu kalau wawancara kayak ngobrol aja gitu, dia nggak kayak wawancara jadi ketawa atau apa. Itu memang perlu jam terbang, Melan, tapi nggak apa-apa, kamu lakoni aja. Kamu lakoni, kamu belajar terus, suatu saat kamu akan dicari orang ya. Jadi jangan kamu nanti sampai tahap seperti Deddy Corbuzier atau seperti Oprah, orang akan mewawancari kamu untuk diwawancari. Tolong wawancari gua dong gitu, atau wawancari saya dong gitu, atau seperti itu. Itu perlu jam terbang memang dalam. Iya, itu sih Kak, yang penting soalnya berawal dari MC juga sih dulu waktu SMA. Jadi ada Berawal dari apa? MC. iya. Oh Jadi iya, iya. MC dengan wartawan itu berbeda ya. iya, Kalau wawancara televisi dengan MC itu berbeda, sangat berbeda. Kalau saya nggak bisa jadi MC, saya menolak. Sulit terpaksa. Saya lebih senang menjadi wartawan nanya-nanya. Gitu. Kamu pelajari bagaimana Oprah bertanya, bagaimana Larry King gitu. Dan satu lagi sebenarnya pewawancara yang baik menurut saya itu adalah Peter F. Gonta. Saya juga dulu belajarnya dari Peter F. Gonta. Saya jadi berpikir apakah saya terlalu kaku gitu ya. Maksudnya kan orang kan punya apa ya, kayak punya ciri khas yang berbeda gitu ya. Mungkin ada yang orang santai gitu, atau saya yang terlalu kaku, atau pertanyaan saya yang terlalu kritis. Itu yang membuat saya selalu bertanya-tanya. Makanya saya selalu minta pendapat, ini pertanyaan saya kritis apa enggak ya gitu. Saya tuh selalu minta pendapat teman saya gitu. Soalnya kadang apa ya? Saya tuh kadang orangnya kan terlalu kritis ya, karena basicnya dulu kan pengen masuk hukum ya Pak. Terus kadang takut keluar jalur gitu, itu yang selalu saya pertanyakan gitu. Saya selalu minta pendapat teman saya, tapi oke kok Mel gitu, nggak keluar jalur kok ini. Maksudnya saya tuh selalu takut keluar jalur itu gitu. Begini Melan, kita kritis harus ya, tapi kritis itu tidak selalu ditampakkan melalui dengan pertanyaan yang tajam, yang menyudutkan gitu ya, atau konfrontasi dengan sumber. Nah itu kesalahan. Kebanyakan orang, bukan kebanyakan, dalam beberapa kasus itu terjadi. Saya melihat misalnya di televisi, orang yang tampil di televisi itu menurut saya juga tidak selalu bagus ini bertanya. Contohnya kayak Terawan itu ya, mengapa dia tidak mau? Saya kira sih karena dia tidak mau dihakimi ya. Nah, kalau misalnya di mata Najwa gitu kan ya, itu kan pertanyaan yang ini menjungkir balikan, menteror ya menurut saya ya, menteror si narasumber. Nah itu banyak orang yang nggak nyaman dengan begitu. Nah pertanyaan yang bagus itu adalah pertanyaan wartawan itu, kamu bertanya seperti orang awam bertanya gitu. Kita jangan memperlihatkan kepada narasumber bahwa kita pintar. Nah, kalau kita memperlihatkan kita pintar, itu narasumber ogah ngomong sama kita gitu. Atau kalau misalnya kita bertanya dan kesannya kita menyalahkan dia juga ogah ngomong. Maling berat pun dia nggak mau kita salah-salahkan di depan publik ya. Kita tidak boleh menjudge ya. Nah, kebanyakan juga wartawan itu menjudge ya. Jadi kita kalau bertanya itu menggali ya. Kekritisan kita bukan dilihat dari cara kita bertanya, tapi bagaimana kita mengumpulkan informasi dengan cara bertanya pelan-pelan ya. Soalnya dia nggak nyangka gitu kita sedang menggali sesuatu gitu ya. Dia larut. Nah itu hanya bisa kalau misalnya si narasumber itu merasa nyaman dan dia merasa tidak diwawancarai tapi dia merasa ngobrol ya. Kalau dia merasa ngobrol ya udah dia keluar semua itu gitu. Nah itu yang terjadi pada Oprah misalnya waktu banyak hal di Oprah itu orang
ngomong tuh kayaknya begitu ya gitu. Dia ngomong aja apa ada tentang diri dia yang seolah-olah memalukan gitu bagi orang lain dan itu keluar di sana gitu ya. Nah, karena itu ada trik ya antara bertanya dengan membuat pertanyaan. Buat pertanyaan itu ya kita harus ini. Kalau bertanya di depan kamera ya, karena bertanya depan kamera itu kamu harus hati-hati. Yang pertama yang kamu harus lakukan adalah membuat dia nyaman dulu. Orang kalau dia nyaman dia menjawab. Satu. Kedua, kita jangan terlihat pintar, kita jangan terlihat merasa pintar gitu ya. Dalam arti lain kita jangan sok tahu gitu ya dalam bertanya. Jadi kesel ya. Ini anak nggak tahu nanya begitu. Nah kalau dia kesel udah repot. Begitu Mel. Tapi kan Pak, wartawan kan sebelum melakukan wawancara itu harus menggali informasi itu sebelum saya kan sebelum membuat pertanyaan juga saya harus menggali informasi itu seperti apa ini gitu. Jadi kalau kita maksudnya bukan so tahu ya, kalau sepertinya kita nggak tahu apa-apa kan masa kita wawancara aja tapi nggak tahu apa-apa itu kan kayak ambigu gitu. Itu maksudnya gimana ya Pak? Ya saya nggak mengatakan bahwa kamu sok tahu ya. Enggak, saya sama sekali nggak mengatakan gitu. Tapi jangan ada kesan gitu ya. Bahwa kamu menggali, iya itu harus ya. Kita harus menggalikan dari tadi banyak gitu. Kita harus belajar tentang topik yang kita mencari, bahkan banyak sekali. Bahkan di awal-awal kuliah ini saya bilang kalau kita bikin perencanaan wawancara liputan, kita sebenarnya udah tahu, udah paham banget itu berita ya. Lalu kita melakukan konfirmasi atau wawancara lagi. Jadi memang kamu harus tahu gitu. Tapi si narasumber ini tidak boleh merasa kamu tahu, merasa pinter gitu loh maksud saya. Saya tidak mengatakan bahwa kamu merasa pinter ya. Kan saya tidak melihat wawancara kamu ya. Dan tidak melihat pertanyaan kamu. Jadi ini kesan saya pada umumnya. Kalau narasumber menganggap ya bahwa ini pewawancaranya merasa pinter, dia udah tuh ya. Jadi intinya kalau wawancara di televisi, kita harus menciptakan suasananya ngobrol, bukan wawancara seperti wawancara reporter. Gini, saya selalu memperhatikan wawancara dan saya memutuskan ini wawancara baik, ini enggak. Bukan. Dalam hal ini mungkin kamu boleh bilang saya sok tahu ya. Tapi saya sudah wawancara itu udah lama, jadi saya punya persepsi sendiri gitu ya tentang itu. Nah, kalau wawancara itu kita lihat dia seperti ngobrol itu enak ditontonnya gitu kan. Kalau misalnya kita lihat dia wawancara seperti polisi nanya, nah itu nggak enak. Saya langsung pindahin itu. Ini wartawan ngapain sih wawancara begitu? Dia ingin memaksakan bahwa si sumber ini harus menjawab begini loh gitu, seperti yang ini. Kalau misalnya dia nggak menjawab ditanya, tapi Pak begini. Nah, itu jangan membantah ya. Jangan membantah sumber. Kalau kamu nggak setuju, kamu bisa bilang menurut informasi yang begini yang saya dengar begini Pak, apa komentar Bapak gitu. Nah, dia kasih kesempatan dia menjelaskan gitu ya. Jangan membantah itu di dalam sebuah wawancara itu sangat tidak baik gitu. Jangan bilang tapi begini Pak gitu, jangan bilang begitu ya. Itu terdengar seperti kita tidak percaya sama dia gitu. Begitu Melan. Memang ya jam terbang sih Melan, kamu udah bagus ini, udah mulai wawancara umur sekian. Dalam 2 tahun lagi ya kamu akan matang nanti dan akan nyaman wawancara. Alhamdulillah sih Pak. Kamu akan nyaman. Sering diundang juga. Kadang saya lagi nggak ada cara apapun sering diundang itu apa. Saya pernah Pak waktu itu saya kan bahasa Inggrisnya masih acak-acakan ya. Tiba-tiba saya jadi MC bahasa Inggris. Dan saya harus paham topik yang itu bagus, cuma itu bukan wawancara. Tapi saya kayak terpaku gitu Pak, kayaknya saya harus mulai deh jadi jadi reporter yang bisa mewawancarai bahasa Inggris, soalnya aduh saya tertinggal jauh banget kalau bahasa Inggris, saya merasa rendah gitu. Nah itu bagus ya, jadi itu memotivasi kamu untuk belajar bahasa Inggris, bagus itu ya.
Ya, baik Pak. Terima kasih Pak atas jawabannya Pak. Semoga saya segera mendapatkan narasumber dengan solusi yang Bapak tawarkan ini. Jadi saya bisa mengubah rundown-nya gitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Ya, banyak. makasih. Semoga sukses, Melan. Amin. Terima kasih Pak. Ada pertanyaan lain? Ada teman-teman yang lain apakah akan bertanya? Ini udah 9:30 ya. Udah capek kamu mungkin mendengarkan. Supaya tidak capek, saya yang mendengarkan. Ayo kamu yang ngomong. Kalau tidak ada, kita akhiri ya. Bentar Pak. Yap. Saya izin bertanya Pak. Kalau Yap. berita reportase itu nanti kita ketemu lagi nggak semester ke depan? Maksudnya semester 4? Enggak, Kan ini bentar lagi ya. Di semester 4 mungkin kamu enggak ada berita reportase, itu cuma ini aja sekali. Enggak ada mata kuliah yang lain. Saya nggak hafal tuh mata kuliah semester 4 apa, 5 apa, 6 apa, 3 apa. Yang saya tahu cuma kalau semester 1 kamu penulisan berita lapangan, penulisan berita 1, penulisan berita 2 bersama Pak Arif.